Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah Tunggalan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Tunggalan yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai, yang mudah-mudahan semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Dan yang paling penting, alhamdulillah, dalam keadaan iman dan Islam, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, sedikit akan kita sampaikan bagaimana Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan di mana kita dididik baik secara fisik kita maupun secara rohani kita, dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang paripurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan fisik yang sempurna, ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, manusia ini merupakan makhluk yang paling mulia. Bukan hanya secara fisiknya saja, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu mempunyai dua hal, yakni yang pertama, Allah menciptakan manusia dikasih akal fikiran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia dengan dikasih hawa nafsu. Maka dengan dua hal ini, kalau kita perhatikan dan kita bisa memanage, mengelola antara akal dan nafsu ini, maka insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin mengisi bulan Ramadan pada tahun ini dengan maksimal. Berbeda dengan makhluk Allah yang namanya malaikat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberi akal, sehingga malaikat senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'maluna ma tu'marun. Malaikat selalu taat kepada Allah apapun yang diperintahkan. Ketika malaikat disuruh sujud, maka malaikat itu akan sujud selama-lamanya.
Ketika malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, maka dia pun selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah juga menciptakan yang namanya syaitan. Syaitan ini adalah musuh bagi manusia yang mengajak manusia untuk maksiat, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan ini hanya dikasih Allah berupa nafsu, yang mana nafsu ini kecenderungan besarnya adalah mengajak kepada keburukan atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan akal dan nafsu ini marilah kita manage, khususnya pada bulan suci Ramadan ini, agar nafsu dan akal ini selalu mengajak kita kepada kebaikan, selalu mengajak kita kepada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kita ketahui bahwa nafsu itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah yang disebut nafsu al-ammarah bisu. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi sesungguhnya nafsu itu kecenderungan akan mengajak kepada keburukan, mengajak kepada maksiat, kepada hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man rahima rabbi, kecuali nafsu itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nafsul lawwamah, yaitu nafsu yang cenderung dia sadar bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan. Artinya nafsu ini menjadikan seseorang itu menyesal ketika dia sudah berbuat kesalahan. Ini lebih baik daripada nafsu yang pertama tadi, karena dengan penyesalan ini insya Allah akan menuju kepada perbaikan-perbaikan amalan-amalan, akan meninggalkan amalan-amalan kejelekan yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang mutmainnah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, diperintahkan oleh Allah untuk masuk golongan orang-orang yang soleh. Wadkhuli jannati, dan insyaallah nafsu yang mutmainnah ini akan ditempatkan oleh Allah di surga yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan kali ini mudah-mudahan bisa mendidik hati kita, bisa mendidik ruh kita, jiwa kita, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai jiwa yang bersih, sehingga terpancarlah nur Allah yang menyebabkan seluruh anggota badan kita akan kecenderungan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usini wa iyyakum bitaqwallah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.